cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah cerita yang kasihmu sepanjang hidupku. Hati yang rindu menyembah ceritakan karya kasihmu sepanjang hidupku. Karya kasihmu sepanjang hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi.
Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah di rumah Tuhan. Lukas 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-33. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan telah curahkan kepada kami pagi hari ini, di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Pagi ini Kamu merendahkan hati kami. Kami mau bersujud di hadapan-Mu, mengejar hadir-Mu. Terima kasih Bapa. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu.
Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kita dari hati hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah bunyinya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya.
Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah mengaruniakan kepada kami Putra Bapa Yesus Kristus yang rela menderita dan mati untuk kami. Kami mau bersyukur karena melalui Yesus Kristus kami boleh diselamatkan. Melalui Yesus Kristus kami beroleh kasih karunia, dipelihara sebagai domba-domba gembalaan Tuhan. Kami pagi ini bersyukur karena kami dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk berbakti, beribadah, serta menyembah kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu beserta kami. Karena itu kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kami. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau bersuka cita. Seperti yang Bapak Ibu lihat di depan sudah terpasang pohon Natal yang cantik, itu tandanya ulang tahun Tuhan Yesus sudah dekat. Amin. Kita mau bersuka cita, kita mau membagikan sukacita kepada kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau lebih bersuka cita. Kita mau menyatakan bahwa Yesus jalan kebenaran dan hidup. Di
Sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagi kami, Yesus. Tak ternilai dari apapun dan siapapun. Sungguh Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian
Mari kita sama-sama berdoa. Inilah waktunya kami mengarahkan mata hati kami untuk bersama-sama mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami. Masuk di dalam hati kami yang paling dalam untuk mengerti, untuk menerima, dan untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari. Agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap kami. Agar kami dipuaskan oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum pemberitaan firman, mari kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Yang belum menerima roti dan anggur, silakan angkat tangan. Semua sudah? Saudara, ambillah roti. Angkatlah dan lihatlah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan bagi kita, supaya kita memperoleh keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Roti ini adalah lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita. Karena itu ambillah, makanlah sambil mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Saudara, ambillah anggur, angkatlah, dan katakan bahwa anggur ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus yang menyucikan kita dari segala kesalahan dan dosa, sehingga kita memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Melalui perjamuan ini, kami semua mengerti bahwa Yesus telah mati bagi segala dosa kami. Anggur ini adalah lambang darah Tuhan. Ambillah dan minumlah sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur telah kami nikmati, merupakan wujud cinta kasih Tuhan kepada kami, untuk kami ingat selamanya bahwa tubuh dan darah Tuhan telah dikorbankan bagi keselamatan kami.
Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan yang hidup, yang beserta kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari 2 Korintus 12 ayat 9a. Bacaan kita hari ini 2 Korintus 12 ayat 9a yang mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sedikit mencoba berbagi dengan bacaan saya dari surat Paulus kepada jemaat Korintus. Saudara, pada umumnya kalau orang berbagi itu, kesaksian itu yang enak-enak, ya, kesaksian. Dulu aku miskin, sekarang kaya. Ya. Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa-doa. Tapi rupanya Paulus ini kesaksiannya dalam penderitaan. Hampir seluruh hidupnya mengalami penderitaan, khususnya dimulai dari kepercayaannya kepada Yesus dan kemudian penderitaan terus berjalan sampai kematiannya. Saudara, memang tidak mudah untuk bersaksi di dalam Tuhan. Yang kita dengar selalu kalau kesaksian itu hal yang enak, yang dulu tidak ada menjadi ada, dulu yang susah menjadi senang, dulu yang miskin menjadi kaya. Tetapi ternyata tidak selalu demikian dalam kesaksian, di mana Paulus memberi kesaksian kepada dunia ini, walaupun di dalam penderitaan seperti apapun, Injil harus tetap diberitakan. Paulus tidak memusingkan dengan kehidupannya sendiri, tetapi yang terpenting bahwa Injil harus diberitakan. Ini tentunya memberi pelajaran kepada kita. Dan kalau dihubungkan dengan tema sudah cukup, sebenarnya Paulus ini hanya memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan sudah memberi yang terbaik buat Paulus. Dan Paulus harus menyaksikan kebaikan Tuhan, apapun keadaannya. Ini yang menjadi tantangan Paulus. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, itu artinya apa itu semua sudah kuberikan kepadamu.
Sekarang bagianmu, tanggung jawabmu untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Ini kasih karunia. Menurut Tuhan, yang disampaikan kepada Paulus ini kasih karunia. Walaupun Paulus sendiri merasakan ini juga kebahagiaan, tetapi sebenarnya secara fisik penderitaan mulai berjalan. Begitu Injil diberitakan, penderitaan mulai berjalan. Tentu ini berbeda dengan kesaksian-kesaksian zaman akhir. Saya jarang atau mungkin sedikit sekali orang bersaksi waktu pas menderitanya, kesulitannya. Kebanyakan sesudah selesai penderitaan mereka keliling bersaksi. Keliling gereja ke gereja kesaksian bagaimana Tuhan memberkati. Suatu saat saya juga ingin mendengar saudara bersaksi tentang penderitaan yang saudara alami tetapi saudara masih setia kepada Tuhan. Sampai hari ini. Itu yang diperlukan bagi kita dikala orang susah, menderita, masih kita melihat mereka setia kepada Tuhan. Tidak menghujat, tidak merengek-rengek kepada Tuhan. Saya ingin sampaikan bahwa firman Tuhan mengatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini kondisi Paulus tidak baik saudara, tapi Tuhan Allah berkata cukup Paulus. Yang aku berikan itu semua sudah aku berikan padamu. Sekarang tinggal bagianmu. Paulus tahu itu. Dan Paulus menyadari penderitaan, siksaan menghadang di hadapannya. Tetapi Paulus tidak bergeming karena Yesus yang memberikan amanat agung. Saudara, kita sering mendengar amanat agung. Suatu saat juga kami ingin mendengar orang yang susah menderita masih menyampaikan amanat agung. Karena sekali lagi yang sering kita dengar adalah orang yang sukses, orang berhasil. Mungkin terlalu mudah untuk cerita tentang amanat agung. Saudara, mari kita simak. Apa artinya cukuplah kasih karuniaku bagimu? Artinya apapun yang terjadi, Paulus harus bersyukur kepada Tuhan. Karena sudah selesai, semua sudah diberikan kepada Paulus. Kalau itu penderitaan, kalau itu kesengsaraan, itu anugerah karunia. Kalau Tuhan bilang gitu kepada kita, kalau kita susah, kita banyak sedang berdoa, mohon karunia, mohon berkat Tuhan, mohon sesuatu yang luar biasa, tambah-tambah rezeki, tambah pekerjaan yang baik, perubahan ekonomi yang baik. Apakah tidak boleh, saudara? Tentu boleh. Tetapi kita belajar hari ini, seandainya kita menderita dan Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu, apa jawab saudara? Payah ini Tuhan. Aku kan minta dibebaskan dari kesulitan dan penderitaan ini. Tuhan cukup, sudah semua sudah kukasihkan. Kalau menderita ya itu bagianmu. Apa ikhlas saudara? Apa siap kita? Ini mengajar kepada kita dari Paulus ini bahwa apapun yang terjadi, Paulus mengajarkan kepada kita mengucap syukurlah
dalam segala hal. Amin. Artinya apa? Apapun yang terjadi, hati kita harus dipenuhi rasa syukur. Apakah ia hanya senangnya saja kita bersyukur? Kalau enggak senang, enggak bersyukur. Paulus ini jelas-jelas utusan Allah, hamba Tuhan. Tentunya protes benar. Kenapa keadaanku jadi menderita? Kenapa Tuhan tidak bebaskan aku dari penderitaan ini? Paulus tidak protes, tapi justru mengajar jemaat yang dia layani untuk mereka tetap belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, bersyukur. Saya kira pelajaran ini baik mulai hari ini. Keluarkan mulut saudara, ucapan syukur senantiasa. Kalau ada kekurangan sedikit, ada masalah sedikit, katakan Tuhan pasti memberikan aku kemenangan. Merubah pola pikir kita, menghargai karya Allah, karena Allah turut bekerja. Kalau ada kesulitan, persoalan, masalah, Allah sedang bekerja untuk kebaikan kita. Tanyakan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari persoalan hidupku? Aku mau belajar, aku mau taat dan setia kepada Tuhan. Bisa enggak merubah? Tuhan, aku sudah melayani bertahun-tahun, kenapa ini terus terjadi seperti ini? Kenapa aku tidak seperti orang lain yang tidak mengenal Tuhan kelihatan enak-enak? Saudara tahu mereka enak karena sebentar lagi mereka tidak enak. Kita boleh tidak enak sedikit sebentar, kemudian akhirnya kita akan berada di tempat yang paling istimewa di hadapan Tuhan. Cukuplah kasih karunia bagimu. Dua kasih karunia yang besar, saya akan ringkaskan. Karunia yang pertama adalah karunia penggembalaan dari Mazmur 23. Saudara, bahwa Yesus adalah gembala yang baik bagi kita. Ini berbicara hidup kita di atas bumi ini. Tuhan Yesus menggembalakan kita, memenuhi semua kebutuhan kita, apa yang kita perlu Tuhan sediakan bagi kita. Kita harus yakini, kalau saudara belum merasakan penggembalaan Tuhan, saudara berdoa supaya pilihlah menjadi domba gembalaan Tuhan. Jangan menjadi gembala, biarlah gembala ya kita satu, yaitu Yesus yang adalah Tuhan. Saudara, karunia yang pertama adalah penggembalaan, supaya kita dicukupi kebutuhan kita punya gembala yang baik, kita dijaga keselamatan kita dipelihara dengan hal-hal yang baik sebagai domba-domba gembalaan Tuhan. Yang kedua, disediakan tempat di surga. Ini karunia, anugerah. Keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Kalau kita setia tetap berpegang pada Yesus, pada akhirnya dimanapun kita berada, kalau kita berpegang pada Yesus, berubah situasi. Di mana Yesus berada, kita berada. Di mana kita berada, Yesus berada. Yesus ada di surga. Dan kalau kita pulang dari dunia ini, kita berada di surga. Karena Yesus berjanji, aku pergi menyediakan tempat bagimu.
Kalau rumah kita sudah selesai, kita akan dibawa. Dia datang sendiri, tidak usah saudara minta, nanti dia datang sendiri, Yesus datang untuk membawa saudara pulang ke rumah Bapa. Amin. Jadi pagi ini saudara sudah cukup janji Tuhan bahwa Tuhan akan menggembalakan kita di bumi, di dunia ini. Artinya kalau kita setia, kalau kita tetap dengan gembala yang agung kita adalah domba-dombanya, kita akan dipelihara seumur hidup kita. Amin. Saudara tidak usah khawatir, kebutuhan hidup saudara dia tahu. Seperti Bapa sayang kepada anak. Waktu anak lahir, Bapa orang tua selalu tahu apa yang menjadi keperluan anak-anaknya. Demikianlah Bapa kita jauh melebihi orang tua di bumi. Yang kedua, bahwa hidup kita disediakan tempat di surga. Kapan saja kita tidak tahu karena tidak ada seorang pun yang tahu hari esok. Kalau kita pulang, kalau kita tinggalkan dunia ini, Tuhan menyediakan tempat di surga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku berada. Jadi saudara, enak sekali. Jadi orang Kristen coba renungkan. Jangan lepaskan iman saudara. Jangan biarkan iman saudara diganggu oleh dosa di dunia ini. Karena Yesus itu adalah gembala yang baik. Dia selalu menyediakan apa yang kita perlu. Karena dia adalah gembala yang baik. Yohanes 14 ayat 3 bahwa Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga. Apa yang kurang saudara? Kalau sampai kita tinggalkan Tuhan dan hidup di dalam dosa, kita belum punya ikrar bertobat tinggalkan dosa, mengikut Yesus saudara, apa untungnya dosa? Kadang-kadang dulu sebelum saya bertobat saudara, gimana ya hidup bertobat, hidup tanpa dosa itu gimana ya? Ada saudara yang membayangkan hidup tanpa dosa, bingung, bisa enggak ya? Saudara, tentunya bisa. Karena Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau tidak bisa, tidak mungkin Tuhan Bapa kita memberi perintah kamu harus kudus supaya kamu bisa hidup bersama Tuhan. Hanya orang-orang yang hidup kudus bisa bersama Tuhan. Kalau orang yang hidup dalam dosa dan berkata, aku bersama Tuhan, itu halu namanya, saudara. Ya, halu. Dari mana dosa bisa berkumpul dengan kekudusan? Kudus harus dicampur dengan kudus. Saya dulu pikir terlalu susah, tetapi ternyata saudara tidak terlalu susah, tetapi begitu mudah untuk hidup kudus. Asal berkata tidak kepada dosa, saudara akan dapat hidup kudus bagi Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus, Tuhan berfirman demikian. Karena itu saudara, dua ini yang harus saudara ingat betul-betul, bahwa Tuhan memberikan nasihat kepada kita atau pemberitahuan kepada kita. Dua karunia. Yang pertama karunia penggembalaan. Kita di bumi dipelihara oleh Tuhan. Sebagai domba gembalaan dipenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita harus dekat terus dengan gembala kita, yaitu Yesus yang adalah Tuhan. Lebih dekat lagi. Yang kedua, kita disediakan tempat di surga. Karena Yesus berkata, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
aku akan datang kembali dan membawamu ke tempat ku berada. Ini luar biasa. Kita anak-anak Tuhan harus memegang erat janji Tuhan. Nasihat dari mimbar saudara. Kalau saudara ingin tahu banyak tentang Tuhan, bacalah firman Tuhan. Renungkan Taurat itu siang dan malam. Tuhan berjanji memberikan keberhasilan di dalam hidup saudara. Apapun yang saudara lakukan, Tuhan berjanji, apa saja yang kamu berbuat berhasil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati apa yang telah kami sampaikan. Biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam setiap hati. Karena Tuhan sudah menaburkan benih, anugerah, kasih karunia, dan berkat buat kami melalui surat Paulus kepada Korintus, bahwa kasih karunia sudah diberikan oleh Tuhan buat anak-anak Tuhan yang percaya untuk menikmati penggembalaan Tuhan dan untuk menikmati berkat di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Gembala untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi yang bertugas, kami persilahkan mempersiapkan diri. Timbul
Mari kita berdoa. Firman Tuhan Yesaya 28 ayat 29 mengatakan, ini pun datangnya dari Allah. Ia ajaib dalam keputusannya dan agung dalam kebijaksanaan. Tuhan tidak pernah salah atau keliru menilai rapot kita masing-masing. Semua sudah sesuai dengan bakti dan abdi kita kepadanya, sesuai dengan keagungan, keajaiban dan kebijaksanaannya. Sebagai orang percaya, kita harus semakin berakar di dalam Dia dari waktu ke waktu. Sedalam apa kita berakar di dalam Dia, segitu dalamnya juga Tuhan menopang hidup kita. Roma 11 ayat 18 mengatakan, ingatlah, bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itulah yang menopang kamu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini. Berkati semua jemaat-Mu di tempat ini, baik yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Kami percaya pada waktunya semua akan ambil bagian. Kita harus yakin dan percaya apa yang kita tabur kita akan menuai. Tuhan tidak melihat jumlah. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Tuhan punya 1001 jalan untuk menolong, memberkati apa yang kita kerjakan, apa yang kita kelola. Studi masa depan ada di dalam genggamannya. Kami berdoa juga untuk pengelola keuangan gereja ini. Tuhan berkati, beri hikmat supaya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan bagi Mbak Yuli, kami persilahkan. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, sebelum ibadah ini usai, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bulan Desember telah tiba. Kita menunggu selama setahun ini ya saudara-saudara. Perayaan Natal GKN Sonopakes akan diadakan tanggal 18 Desember, hari Minggu 18 Desember jam 5:30 sore. Untuk undangan baik hard copy ataupun soft copy-nya nanti akan kita siapkan minggu depan. Jadi jangan khawatir saudara-saudara, nanti minggu depan akan kita siapkan undangan. Jadi dari awal ini sudah kami sampaikan, informasikan untuk acara Natal GKN Sonopakes, perayaan akan diadakan Minggu 18 Desember jam 5:30 sore. Mohon dukungan doa untuk seluruh panitia pengurus yang mempersiapkan acara ini. Selanjutnya GKN Jawa Bali mengadakan penggalangan dana untuk korban bencana Cirebon. Bagi saudara-saudara yang ingin ikut ambil bagian dalam penggalangan dana ini, persembahan bisa berupa dana. Jika dana bisa langsung ditransfer ke rekening gereja dengan keterangan persembahan untuk NCM. Dan jika persembahan ingin berupa barang, bisa langsung nanti diserahkan di gereja, bisa berupa alat tulis ataupun peralatan mandi. Jadi sabun, sampo, sikat gigi atau
untuk cuci baju seperti itu. Dan bantuan akan disalurkan ke korban bencana. Selain itu juga disalurkan ke GKN daerah yang terpencil yang masih membutuhkan. Demikian saudara-saudara, jika ada yang belum jelas bisa langsung menghubungi Kak Feby atau langsung ke saya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Gembala, waktu dan tempat kami persilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Ibadah telah usai. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Siapkan hati saudara. Percayalah bahwa Yesus berkenan atas ibadah saudara. Dan saudara pulang dengan kasih karunia, anugerah dan berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia, anugerah serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara, baik di dalam rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, pengabdian saudara, bahkan seluruh aktivitas saudara. Percayalah bahwa Yesus yang menyertai, memberkati saudara, membuat segalanya berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai kita berjumpa kembali.